Masalah asmaranya untuk Pisces, apa sih? Oh, here and now. Nah, ini bagus sekali buat Pisces nasihatnya ya. Here and now untuk bulan Juni nanti. Kamu tidak usah banyak pikiran macem-macem soal asmara. Bebek aku nanti selingkuh nggak ya? Kayaknya sih dia ganjen deh sama cewek-cewek lain. Atau dia ganjen sama cowok-cowok lain. Kayaknya aku nggak percaya deh dia LDR sama aku. Apalagi biasanya orang LDR itu akan ketemu perempuan lain atau laki-laki lain. Selingkuh deh, tidur, dan sebagainya. Jangan berpikir seperti itu. Hai guys, jumpa lagi Anda jumpa dengan saya Lala Latifah Tarot Trader. Oke, semoga hari ini kalian sehat selalu. Jangan lupa bawa hand sanitizer, masker, dan raincoatnya karena masih musim hujan. Ya, oke. Hari ini saya ingin membacakan hoki atau peruntungan zodiak. Kemarin sudah Aquarius ya, sekarang saya ingin membacakan zodiak Pisces di bulan Juni tahun 2021. Jangan lupa sebelum saya baca, subscribe YouTube channel saya Syakarina Ginta ke kawan-kawan kalian. Oke, pernah saya ulas ya sebelumnya di video saya bagaimana karakter Pisces itu gitu ya, bagaimana dia berinteraksi dan sebagainya. Saya ulangi lagi ya, saya sedikit bahas tentang Pisces ini. Dan sebenarnya ya Pisces ini memang bintang yang di antara 12 zodiak ini yang paling punya intuisi yang lumayan baik ya. Lumayan baik dan peka ya, luar biasa pekanya. Sensitif dan empatinya besar kepada seseorang, tapi kadang-kadang dia labil orangnya. Orang-orang Pisces ini gampang terombang-ambing gitu ya. Dan ada juga tapi ini tidak semua resonate buat semua Pisces, tapi ada juga Pisces yang memang orangnya punya karakter mandiri kuat gitu ya, tidak gampang terombang-ambing atau tidak labil lah kasarnya. Dan dia orangnya agak pendiam, pemikir. Apa-apa dipikirin. Sebenarnya itu tidak penting buat Pisces untuk memikirkan banyak hal termasuk masa depan ya, karena akan membuat rusak vibrasinya. Dan aku lihat orang-orang Pisces ini juga orang yang cerdas, orang yang punya nalar yang tinggi, punya bahasa yang baik, punya intelektual yang cerdas atau intelektual yang bisa diandalkan dari tempat orang untuk curhat dan sebagainya. Dan dia juga orangnya tajam pemikiran dan intuisinya, itu orang-orang Pisces ya, tajam intuisi dan pemikirannya. Dia juga gampang menolong orang, dermawan, royal, kadang-kadang royal kepada orang-orang yang dekat dan baik sama dia gitu ya. Dan dia juga orangnya tidak banyak bicara, tetapi kalau dia berbicara kepada orang-orang tertentu yang menurut dia baik buat dia, yang benar-benar menghargai dia ya, yang benar-benar sejalan dengan orang-orang Pisces itu dia. Orang-orang Pisces dan orang Pisces itu gampang terharu orangnya, gampang membantu orang, sifat jiwa penolongnya tinggi juga, itu orang Pisces. Tapi kelemahan dia itu gampang naif ya, orangnya gampang naif, gampang dibohongin gitu ya, terlalu polos ya. Terus juga orangnya tidak mau belajar dari masa lalu, kadang-kadang itu hanya kelemahan dia ya. Dan harus memang berani untuk belajar apapun yang menjadi kelemahan orang-orang Pisces. Itu mungkin sekelumit tentang orang Pisces ya. Sekarang kalau kita bahas lebih lanjut lagi malah menjadi panjang kali lebar, itu luas orang-orang Pisces. Lanjut saja bagaimana pekerjaan dia atau karir dia di bulan Juni 2021. Oke, seharusnya kamu memang udah saatnya percaya pada diri sendiri bahwa apa yang kamu kerjakan suatu saat nanti, entah itu karir kamu, usaha atau dagangan kamu akan selesai, akan tercapai sesuai dengan apa yang kamu cita-citakan. Apa yang kamu sudah kerjakan akan terbayarkan. Intinya seperti itu. Jangan pernah merasa pesimis ya. Karir kamu kayak naik turun, sepertinya sulit sekali menggapai mimpi, harapan dan sebagainya, itu tidak penting. Yang penting kamu selalu memupuk rasa optimis. Di sini aku melihat Nine of Wands ini sebenarnya kamu tinggal dikit lagi kok untuk mencapai sukses. Tinggal dikit lagi, tinggal kesabaran aja yang perlu dilatih. Kalau kamu berkarya, ya kamu teruslah giat tekun, jangan pernah putus asa. Jangan juga
Ya memang udah saatnya kamu mendengarkan kata hati kamu. Kalau ada dirasa permasalahan yang besar yang mungkin harus kamu rampungkan, kamu selesaikan, kamu akan mampu merampungkannya dengan sekuat tenaga dan kemampuan kamu. Begitu juga usaha dan dagangan kamu yang kamu bina, bukan sekalian kamu bina, kamu kembangkan, ini akan terus berkembang selagi usaha keras dan keyakinan kamu itu terus dipupuk, ya, dan ketekunan kerja kamu juga terus dijaga. Akan selesai masalah itu pada waktunya nanti, dan pencapaian kesuksesan juga akan kamu capai pada saatnya. Jadi jangan pernah merasa seperti tidak punya daya, tidak berguna, atau rasa hal-hal negatif yang datang ke dalam pikiran dan jiwa kamu. Mendingan kamu singkirkan itu secara perlahan-lahan dari pikiran kamu yang terus-menerus membuat energi kamu menjadi lebih rendah, menjadi lebih lemah, ya. Apapun yang datang pikiran negatif tidak usah kamu pikirkan. Jadi lakukan saja apa yang terbaik dalam hidup kamu. Itu saja, cukup saja, dan penuh yakin. Insya Allah kamu akan berhasil, ya Pisces, ya. Semangat selalu buat Pisces. Untuk yang berpasangan, oke, di sini yang berpasangan hubungannya memang sedang naik turun. Ada sesuatu yang tidak baik, ada hal yang tidak terduga bagi yang sudah punya calon atau yang berumah tangga di bulan Juni, ya. Mudah-mudahan The Tower ini mengubah hal yang positif. Kadang The Tower juga berarti hal yang energi positif yang datang ke dalam hidup kamu. Sudah saatnya kamu rombak, kamu rubah pola hidup kamu yang tidak sesuai lagi dalam hubungan asmara kamu dengan pasangan kamu rubah menjadi lebih baik. Kabar baiknya seperti itu, memulai kembali dari nol, memulai kembali hubungan lebih harmoni lagi dengan pasangan, atau memulai hubungan benar-benar baru dengan cara kamu sendiri agar kamu lebih bersemangat, ya. Kalau memang harus disudahi hubungan kamu dengan pasangan, ini energinya bisa macam-macam, ya, yang aku baca. Bisa kalau misalnya menyudahi hubungan dengan pasangan, ya sudah selesai. Tapi selesaikan bukan dengan emosional, dengan hal-hal meluap-luap, meledak-ledak seperti itu, dengan kata-kata yang kasar. Jangan. Selesaikan dengan kepala dingin, selesaikan dengan hal yang bijak, selesaikan ini semua memang sudah jalannya masing-masing kalau memang harus selesai. Tapi sebelum itu semua terjadi, konsultasikan atau bicarakan kepada orang-orang yang memang kompeten di bidangnya itu, orang-orang yang benar-benar punya keahlian di bidang pernikahan atau perkawinan, supaya tidak terjadi apa-apa. Jadi kalau ada dirasa masalah besar dengan pasangan, selesaikanlah dengan kepala dingin. Ada bentrok, ada konflik, ada semacam argumen yang kasar dengan pasangan, ya, itu harus diselesaikan baik-baik. Jangan sampai pertengkaran atau perpecahan itu terjadi, ya. Karena ini kabar baiknya juga energinya ada perubahan ke arah yang baik, memulai lagi dari nol, memulai lagi dari awal semua hubungan ini, sehingga kamu bisa menata hidup lebih baik lagi dengan pasangan. Ataupun kalau mau menyudahi, sudahilah dengan hal yang baik. Lalu bagi yang masih single, di sini ada Rey de Bastos, King of Wands, ya. Artinya di sini Rey de Bastos, King of Wands, elemen api, ya. Sekarang aku melihat di sini ada semangat untuk mengerjakan proyek atau mendapatkan proyek baru bagi yang masih single Piscesnya. Kamu akan mendapatkan kerjaan, ataupun kalau kamu sudah merampungkan hasil pekerjaan kamu Pisces, di sini energinya aku baca kamu akan berhasil dan kamu akan dihargai dan dihormati karena karya kamu, pekerjaan kamu memang menunjukkan kesuksesan. Kemampuan kamu tidak diragukan. Ini bagi yang masih single, mungkin ke arah sana kamunya akan berpikir progres masa depan kamu untuk berkarya dan bekerja. Nggak apa-apa single untuk berkarya dan bekerja, itu akan baik buat kamu ke arah ke depannya nanti. Bahkan lebih matang kamu ke depannya berpikir, ya. Jangan pernah ragu-ragu untuk selalu melakukan inovasi. Kalau kamu lagi stuck, kalau bingung, juga bagi yang masih single soal asmara, bicarakan kepada orang yang memang perlu kamu sharing dan orang yang berpengalaman dalam hal masalah percintaan, entah itu orang sahabat kamu, orang tua kamu, saudara kamu, dan lain sebagainya. Tapi aku lihat mungkin dalam hal asmara ini kamu lebih condong ke arah pekerjaan atau karir kamu, sehingga kamu merasakan lebih semangat hidup, bukan malah sebaliknya.
Oke, lanjut dalam masalah keuangan kamu. Di sini ada Four of Pentacle, Quattro de Oros ya. Four Pentacle, Quattro de Oros. Iya, unsur logam, elemen tanah. Artinya adalah kamu mampu mengumpulkan pundi-pundi keuangan yang selama ini mungkin bagi kamu kerja keras kamu, dipikir kamu belum menghasilkan hasil. Ternyata setelah kerja ini rampung berhasil, kamu juga bisa mendapatkan upah yang lumayan yang luar biasa ya, upah yang lumayan lah menurut aku. Dan ini kamu mendapatkannya itu. Dan kamu jangan lupa menabung ya, jangan lupa juga menabung dan berbagi kepada orang yang memang pantas. Dan di sini kamu akan berhasil mendapatkan uang lebih banyak daripada sebelumnya. Bisa di bulan Juni, tapi juga jangan terlalu posesif, harus dewasa menghadapi kesuksesan kamu. Jangan terlalu menggenggam erat masalah keuangan kamu. Ya, jangan terlalu posesif ya. Itu juga tidak bijak dan tidak dewasa dalam menghadapi kesuksesan dalam bidang keuangan kamu. Jadi berbagi kepada orang yang benar-benar butuh dan membutuhkan pertolongan, dan juga bijaklah untuk selalu menyisihkan uang kamu untuk masa depan kamu, Pisces. Oke? Nah, sekarang nasihat asmaranya bagaimana buat Pisces? Ya, kalau masalah keuangannya memang bagus ya, ringan energinya. Oke. Energinya positif, tapi juga bisa negatif sih, gitu ya kan. Oke, lanjut. Masalah asmaranya untuk Pisces apa sih? Oh, here and now. Nah, ini bagus sekali buat Pisces nasihatnya ya. Here and now untuk bulan Juni nanti. Kamu tidak usah banyak pikiran macam-macam soal asmara. Bebek aku nanti selingkuh nggak ya? Kayaknya sih dia ganjen deh sama cewek-cewek lain. Atau dia ganjen sama cowok-cowok lain. Kayaknya aku nggak percaya deh dia LDR sama aku. Apalagi biasanya orang LDR itu akan ketemu perempuan lain atau laki-laki lain, selingkuh deh, tidur dan sebagainya. Jangan berpikir seperti itu. Cukup berpikir hari ini, saat ini, nikmati hidup. Kalau memang ada pasangan, ya nikmati aja. Terima apa adanya, kekurangan dan kelebihan dia, jangan malah sebaliknya. Hiduplah hari ini, jangan juga berpikir tentang masa lalu, mantan-mantan kamu. Aku keinget ya lagu ini tentang nostalgia aku dulu sama dia, lagu Beatles, terus ya lagu-lagu Guns N' Roses misalnya, atau film-film asmara, romance, Korea dan sebagainya. Kamu akan kembali ke masa lalu buat apa? Itu akan membuat energi negatif loh, masuk ke energi itu ke badan kamu, dan kamu tidak bisa move on. Itu gara-gara mundur ke belakang, bukan hidup saat ini. Hiduplah saat ini, bahagialah. Apapun yang terjadi saat ini yang bisa kamu lakukan. Kalau ada pasangan ini, kamu udah punya pacar, ya udah terima aja dia apa adanya. Pikirkanlah pacarmu sekarang, bukan malah yang kemarin, atau malah sebaliknya masa depan yang kamu khawatirkan dari pacar kamu sekarang atau pasangan kamu ya. Seperti itu. Ya mana bisa bahagia kamu nantinya. Begitu mulu energinya stuck di badan kamu, di daerah wilayah yang tidak berkembang. Ranah semesta yang tidak berkembang kan rese jadinya. Jadi tidak bagus buat perkembangan jiwa kamu juga dan pikiran kamu. Oke, kamu bahagia dengan pasangan, hiduplah saat ini, hari ini, detik ini ya. Kamu lagi ketawa-tawa sama pasangan, pikiran ini aja ketawa-tawa, nikmatin rasa enjoy itu. Lagi nonton bareng sama pasangan, ya nikmatin film itu ya. Lagi denger musik, ya nikmatin musiknya. Lagi makan singkong bakar, ya nikmatin. Makan jagung bakar, ya nikmatin jagung bakar berdua. Bukan malah sebaliknya, kamu makan jagung bakar, singkong bakar, nonton film, denger musik, pikiran kamu ke mantan. Repot deh kan, kayak seperti itu. Janganlah ya. Intinya kamu harus selalu belajar untuk hidup saat ini biar kamu tenang, perasaan kamu, jiwa kamu dalam hal asmara. Oke, nasihatnya dari para angel dan center kamu ya, para leluhur. Nasihatnya dari mereka, saya ambil di sini aja. Saya ajak untuk Pisces Oracle with the important information. Wow, ini bagus ya kartunya Oracle. Ini juga Oracle kartunya ya. Memang Oracle ya, kartu-kartu yang menggambarkan informasi penting. Tunggu aja kabar-kabar penting, nggak usah dicari, nggak usah dikejar, nggak usah usahakan secara ambisius. So flow aja, mengalir. Apapun yang terjadi hari ini, ikutin energinya saja, nggak usah dipikirkan ya, informasi akan datang.
pengetahuan itu akan datang kepada kamu. Tiba-tiba kamu mengetahui informasi itu melalui ilham, melalui mimpi, masalah hidup kamu ya secara keseluruhan gitu. Ada kabar-kabar dari sang semesta raya kepada kamu dengan berbagai cara dan berbagai media, melalui orang atau melalui saudara, atau melalui kartu seperti ini ya, kartu tarot, atau bisa melalui macam-macam ya, macam-macam lewat mimpi, lewat tanda-tanda, simbol dan sebagainya. Jadi selalulah sadar, aware dengan tanda-tanda atau informasi penting dari sang semesta supaya kamu mendapatkan kabar-kabar yang baik atau buruk supaya jadi pelajaran dan menjadi pencegahan terhadap dari hal-hal terburuk yang akan mungkin terjadi dalam hidup kamu. Oke, itu saja pesannya dari sang semesta raya atau dari angel dan ascenders. Kalau ada yang ingin disampaikan, kalau ada yang ingin mencurhatkan tentang masalah kalian, ya silahkan kalian bisa hubungi ke Instagram saya atau nomor WhatsApp saya. Bagi yang resonate, saya ucapkan terima kasih. Mungkin ini energi selaras dengan kalian. Bagi yang tidak apa-apa. Mungkin energi bisa terpecah di bagian-bagian tertentu yang cocok dengan kalian. Tadi kerjaannya saja, keuangan atau asmaranya saja. Itu saja dari saya. Saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, salam sejahtera.